Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari membahas beberapa syarat daripada la ilaha illallah. Al-ilmu, memahami, mengetahui daripada makna dan konsekuensinya. Kemudian al-yakin, meyakini tidak ada keraguan yang mencampuri keyakinan dan pemahaman kita. Yang ketiga, al-qabul, menerima makna, kandungan dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut, termasuk ajaran-ajaran Islam secara total. Kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan, dan kita dilarang apa untuk minunai ba'dil kitabi wa takfuruna ba', beriman dengan sebagian ajaran Islam, sebagian isi Al-Quran, dan menolak sebagian yang lain. Tentu syarat-syarat ini dan syarat-syarat selanjutnya juga sangat berkaitan sebenarnya dengan syarat yang pertama. Semakin mantap syarat yang pertama ini, al-ilmu ini, pemahaman seorang, maka selanjutnya akan mudah dan akan ringan sekali untuk kemudian dan akan mantap dalam memenuhi syarat-syarat tersebut. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah SAW bahkan dalam Al-Quran sendiri dimulai dengan Iqra, perintah untuk membaca. Itu dalam proses pemahaman. Bahkan Imam Bukhari juga memberi judul dalam kitab hadis beliau, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya ilmu, belajar sebelum meyakini sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, sebelum berbicara dan sebelum beramal, sebelum berbuat. Misalnya saja untuk menguatkan keyakinan kita, maka dengan banyak informasi, dan memang kita diperintahkan juga dalam Quran untuk kemudian banyak berjalan melihat fenomena-fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa seandainya ada dua Tuhan, ada banyak Tuhan di langit dan di bumi ini, niscaya masing-masing Tuhan akan mendatangkan ciptanya dan saling mengungguli satu sama lain, saling bersaing satu sama lain. Satu contoh misalnya sekarang zaman teknologi HP misalnya, dengan segala macam tipe, mulai yang sederhana teknologi sampai yang paling rumit, yang paling canggih, banyak sekali. Kenapa? Karena banyak pabrik, banyak merek, banyak produsen. Tapi coba lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita pergi, langit di atas, bumi dipijak, bagaimana sifat-sifat air, bagaimana sifat-sifat lingkungan udara dan lain sebagainya, ternyata sama semua. Tidak ada bedanya antara kita orang Islam, Tuhannya kita Allah Subhanahu wa taala, dengan di tempat yang lain yang meyakini Tuhan yang lain, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata alamnya sama. Itu menunjukkan bahwa pencipta satu, penciptanya sama, akan tapi seperti disyaratkan juga. Sebagai contoh saja, Nabi menyebutkan bahwa ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya, dan obatnya satu. Cuman alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Obat itu diketahui oleh orang yang paham, yang mengetahui obatnya, dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Maka ketika sakit, terkadang berbeda cara pengobatan. Kenapa? Karena ilmunya orang berbeda-beda. Sesuai dengan perkembangan teknologi, ada yang terjangkau dengan fasilitas kesehatan, ada yang tidak, sehingga mungkin lari ke pengobatan alternatif. Tapi mungkin ketika mengkonsumsi obat yang kandungannya mirip dengan kandungan obat yang memang secara ilmiah ditemukan, secara sunnatullah, orang belajar mengetahui zat-zat yang bermanfaat untuk menghilangkan penyakit tertentu, adalah mungkin obat-obat herbal yang kandungannya mirip atau mendekati, maka itu mungkin lebih dekat untuk kesembuhan. Akan tapi tidak sedikit yang kemudian salah resep dan salah obat. Dan dimanapun sekarang, misalnya musim corona misalnya, gejalanya sama saja, karena memang manusianya sama, penciptanya sama, demikian pula obatnya sama saja, mau orang barat, mau orang timur, segala benua
yang mencipta, maka seharusnya kita juga semua yakin kepada bahwa hanya Allah kemudian berhak untuk ibadah dan ditaati. Ya. Demikian pula pemahaman kita akan indahnya Islam, indahnya ya ajaran Islam, ya nikmatnya, faedah manfaat daripada salat, hikmah daripada zakat, ya manfaat daripada puasa, ya maka itu semua akan semakin ya menyemangati kita, semakin memudahkan kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sebenarnya agama ini diturunkan untuk kemaslahatan kita. Keliru dan salah kalau orang mengatakan agama ini untuk akhirat. Tidak. Agama ini diutus untuk kebaikan dan kemaslahatan kita, dan masalah kita dunia dan akhirat. Berarti ketika kita laksanakan agama ini dengan total, maka ya akan berbanding lurus dengan kebahagiaan dunia kita. Semakin mantap orang untuk kemudian punya persiapan akhirat, maka semakin ya tenang pula untuk kehidupan dunianya. Karena memang agama ini untuk sa'adatul insan, untuk kebahagiaan manusia. Jadi di sana kalau orang kemudian mulai dekat, mulai belajar agama seolah dia sudah mempersiapkan kematiannya, tidak. Belajar agama ini untuk hidup kita sebelum mati. Ya. Jadi kalau agama ini beres, maka dunia akan beres. Ya. Maka ya, semua syarat nanti bertumpu kepada syarat yang pertama, al-ilmu. Dengan belajar agama ini semakin banyak ya ilmu tentang Islam yang kita paham, maka semakin yakin kita akan keindahan Islam, dan semakin nikmat kita dalam menjalani, dan semakin ringan dalam mentaati. Ya, syarat yang keempat adalah al-inqiyadu wat ta'ah, menurut dan taat kepada ajaran Islam. Jadi melaksanakan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah diyakini, dan apa yang sudah diterima sebagai konsekuensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita ya ibarat kata iya nampatin aja, ya orang Makassar. Ya. Dia sudah bilang iya tapi ternyata tidak dilakukan. Dan tentu itu adalah sia-sia, bahkan justru berakibat fatal ya ketika orang sudah paham, sudah tegak hujah, lalu kemudian dia berpaling dan tidak melaksanakannya. Ya, jangankan hukum Allah Ta'ala, hukum dunia saja saya kira berbeda. Ya, perlakuan terhadap orang yang paham, apalagi sampai petugas yang melanggar hukum dengan orang yang ya tidak paham, tentu beda perlakuannya, beda sanksinya. Ya, jadi taat. Nah, syarat yang kelima ya adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas artinya melakukan semua itu, menerima la ilaha illallah, menerima semua ajaran Islam ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah bukan karena mengikuti ya wanita yang ikut pindah, ya yang pindah karena kerjaan atau karena mengikut orang tua, tapi betul-betul dia hijrah, dia berpindah semata-mata karena tempat tujuannya adalah akan mengkondisikan dia semakin taat dalam agamanya, bukan semata-mata ikut kepada wanita yang dicintai atau semata-mata karena urusan pekerjaan. Tapi di samping itu niat yang pertama adalah bahwa dia berpindah kalau memang harus adalah karena untuk mencari lingkungan yang lebih baik untuk keislamannya, untuk agamanya. Iya. Ikhlas sendiri artinya murnikan sesuatu. Jadi menghilangkan segala ya campur yang kemudian mencampuri kaitan dia dalam melakukan sesuatu, motivasi dia dalam melakukan sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu dihilangkan semua sehingga murni ya, terlepas dari segala embel-embel segala yang kemudian menghalangi dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam adalah ya sidq, ya jujur, betul, tidak main-main. Ini nanti serius
ya, tidak main-main dengan janjinya, tidak main-main dengan komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat nanti ya, kalau orang sudah paham dengan benar, yakin, mantap, maka otomatis akan keluarlah sifat-sifat nifak itu, sifat-sifat tidak jujur, sifat-sifat yang ya mempermainkan agama ini, apalagi sampai kemudian berkedok dan mencari ya agama ini untuk urusan dunia saja ya. Tapi betul-betul ya berislam dari hati nurani yang begitu tulus, jujur, tidak main-main ya, tidak modus di dalam ya beragama. Betul-betul apa yang dia lakukan, apa yang diamalkan betul-betul atas dasar ya keikhlasannya, atas dasar ya kesungguhannya dalam beragama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, syarat yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Harus kita cinta, harus kita loyal kepada kalimat la ilaha illallah ya, cinta kepada ya semua ajaran Islam ya, cinta kepada semua orang yang melakukan ya dan melaksanakan ya ajaran Islam, cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang konsekuensi daripada kita ya menganut Islam ini. Tentu kita cinta dengan ajaran Islam, cinta dengan orang-orang yang berislam. Bahkan kecintaan ya terhadap Islam ini tentu ya melebihi bahkan kecintaan yang diikat semata-mata karena dunia saja. Dan ini sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, betapa persaudaraan dan kecintaan dalam Islam mengalahkan persaudaraan dan kecintaan yang diikat dengan dunia. Betapa banyak di perang Badar ya, anak berhadapan dengan bapaknya, saudara berhadapan dengan saudaranya, sepupu berhadapan dengan sepupunya ya, ketika itu adalah pertaruhannya adalah kebenaran dan kebatilan ya. Tidak ada pilihan lain kecuali harus mendahulukan ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan yang lain. Wa minan nasi man ya yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah ya. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan ya selain Allah yang mereka cintai sebagaimana seharusnya Allah dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Adapun orang-orang beriman itu maka kecintaannya adalah teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam hadis Nabi juga ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an ya, bima ji'tu bihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian beriman ya sebelum hawa nafsunya itu, sebelum kecintaannya itu mengikut kepada apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cintai daripada ya yang lainnya. Dan bahkan Nabi memberikan resepnya bahwa bagaimana kita indah dan manis dalam Islam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang siapa ya yang memilikinya ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya Islam itu. Salah satunya adalah Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah kecinta Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya lebih cintai ya daripada yang selainnya ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan petunjuknya kepada kita sehingga mampu ya semakin menguatkan pemahaman kita, meningkatkan ilmu kita tentang Islam ini, sehingga semakin yakin kita, semakin kabul kita, semakin taat kita, dan semakin cinta kita ya, dan semakin mantap ikhlasan kita dalam mencintai dan melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ya. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.